Saudara-saudariku umat Kristiani dimanapun Anda berada, salam jumpa, Tuhan memberkati, Shalom. Ya, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda sekalian untuk menanggapi Tuhan yang hadir untuk mengunjungi Anda, mengunjungi saya dan Anda. Marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita dengarkan sabda Injil dari Matius 5 ayat 38 sampai 42. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, saya ingin memberi judul renungan pada kesempatan ini adalah kasih tak berkesudahan. Ya, kasih tak berkesudahan. Ya, saya ambilkan dari Injil dari surat Santo Paulus ya. Kasih tak berkesudahan. Dalam Injil tadi Tuhan bersabda, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Nah, saudara sekalian, sabda Tuhan ini seringkali kita dengar ya, dan seringkali kita rasakan juga cukup membingungkan. Mengapa sih Tuhan menghendaki kita membiarkan diri disakiti orang? Pipi kanan ditampar, sudah sakit, dan pipi kiri juga supaya kita relakan juga untuk ditampar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan menyampaikan sabda ini di kalangan umat perjanjian lama masih berlaku hukum seperti tertulis di dalam Injil tadi. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, termuat dalam kitab Keluaran dan kitab Imamat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Prinsipnya sebenarnya adalah prinsip keadilan yang membuat rugi yang harus memberikan restitusi. Yang adil, yang seimbang dengan kerugian yang dibuatnya. Prinsipnya adalah prinsip keadilan dan di dalam praktiknya tentu saja semuanya harus diproses lewat pengadilan. Dan pada waktu itu pengadilan artinya di hadapan imam dan di hadapan para hakim. Jadi tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri. Tapi tentu saja banyak masalah yang tidak sampai ke pengadilan dan disinilah orang lalu tetap juga menjalankan hukum ini ya, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Dan orang melaksanakannya secara pribadi tanpa lewat imam, tanpa pengadilan. Ya, maka saudara sekalian yang terjadi apa? Yang terjadi adalah pelampiasan kekesalan pribadi dan kadang-kadang juga balas dendam yang keras, yang berlebihan. Iklim saling balas. Ini yang seringkali membuat orang lalu terlibat di dalam konflik yang ditandai dengan kekerasan. Pada zaman Alkitab, tamparan, seperti tadi kita dengar, bila pipi kananmu ditampar, ya tamparan di sini bukan dimaksudkan untuk menyakiti, bukan dimaksudkan untuk melukai, tapi ini suatu tantangan, ya tantangan untuk berkelahi. Kita ditantang, kita diajak untuk berkelahi. Ya, maka bisa jadi tamparan itu tidak keras, tapi namanya menantang berkelahi. Jadi walaupun tidak keras tapi jelas maksudnya dan arahnya. Memancing emosi. Dan ya disinilah kita diajak untuk menyerahkan pipi kiri juga. Artinya apa?
Artinya kita tidak mau berkelahi, kita tidak mau mengikuti ajakan itu. Sekali lagi, memberi pipi kiri artinya kita tidak mau berkelahi, kita tidak mau membalas. Bahasa kita tetap adalah bahasa kasih, ya, bukan bahasa yang dengan menggunakan pukulan, entah pukulan kata ataupun pukulan dalam arti yang sebenarnya dengan tangan kita. Perintah selanjutnya adalah agar kita tidak pernah berhenti untuk mengasihi. Tadi dikatakan, bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu. Jelas permintaan-permintaan itu adalah suatu pemerasan, sesuatu yang tidak baik sebenarnya, sesuatu yang dalam tanda petik itu jahat, ya. Mereka punya maksud memeras kita. Dan itulah ujian bagi kita semua. Ada tindakan jahat, tetapi di sini sekali lagi kita diajak untuk tidak boleh membalasnya. Ya, kita diingatkan oleh ajaran Santo Paulus, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak berkesudahan. Ya, 1 Korintus 13 ayat 9, ya. Kasih tidak berkesudahan. Kita dipanggil untuk menggantikan budaya kekerasan dengan budaya kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu pengalaman kecil. Ada sepasang suami istri terlibat di dalam dialog yang panas. Kebetulan mereka memang sudah cukup lama itu mengalami suasana kehidupan keluarga yang kurang harmonis. Ada kekecewaan dari pihak istri terhadap suaminya, entah karena apa, ya, ada kekecewaan, dan itu berlangsung cukup lama. Dan pada suatu saat, kebetulan ini yang disaringkan oleh sang suami pada saya, dalam suatu konflik yang keras, dialog yang pada waktu itu memuncak, sang istri itu mengambil foto perkawinan mereka, dan itu dibanting oleh istrinya. Dan membanting foto perkawinan artinya maksudnya apa, ya? Sesuatu yang pasti agak menyakitkan. Gawat rasanya. Tapi sang suami tetap sabar. Sang suami tidak menanggapi emosi sang istri. Dan hal ini berlangsung cukup lama di dalam kehidupannya. Sang suami menanggapi istrinya itu dengan sabar. Dia tidak terprovokasi oleh ungkapan-ungkapan yang keras. Ia tetap bertekun di dalam pekerjaannya, tetap bertekun melayani keluarganya. Dan sampai akhirnya saudara-saudari, berkat ketekunan sang suami itu, suasana atau hubungan suami istri makin lama makin baik. Terjadilah suasana saling memahami dan saling menerima. Keluarga itu menjadi keluarga yang damai dan serasi sampai sekarang ini. Satu contoh kasih yang tak berkesudahan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak berkesudahan. Marilah saudara-saudara, hari ini kita resapkan di dalam hati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Diberkatilah saudara-saudari, keluarga, dan karya-karya Anda, cita-cita dari semua putra-putri kita, oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat berkarya, Tuhan memberkati. Amin.